Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari brand lokal makeover yang berkolaborasi dengan desainer Hyun Chen, namanya Empress Glassy Lip Lacquer. Nah, Empress Glassy Lip Lacquer ini memiliki klaim first non-transfer color glassy lip. Artinya dia merupakan lip produk berwarna pertama di Indonesia yang memberikan hasil warna yang intens alias pigmented banget dan bisa memberikan hasil yang HD glassy effect alias hasil yang glossy, glassy, shiny, dewy, pokoknya yang basah gitu seperti gelas kaca gitu. Nah, tapi dia nggak lengket sama sekali. Nah, selain itu klaimnya dia memiliki tekstur konsistensi yang microgel gitu. Nah, karena konsistensinya yang microgel, dia bukan tipe gel yang kental berat melainkan weightless, ringan. Nah, selain itu juga katanya dia non tacky feel, artinya dia nggak bikin terasa lengket gitu ketika dipakai. Nah, lanjut, jadi Empress Glassy Lip Lacquer ini tersedia dalam 5 pilihan warna yang cantik-cantik banget dan sudah di-swatch secara profesional oleh tim Lipilas. Nah, ini ada 401H, deskripsinya itu Deep Natural Pink. Nah, tapi kalian kalau lihat di foto swatchnya kok lebih kayak kemerahan ya instead of deep natural pink. Nah, menurut aku kayaknya sih mereka ngasih deskripsi deep natural pink itu berdasarkan yang mereka lihat ketika swatch di tangan, bukan di bibir. Kenapa? Karena biasanya lip produk apapun yang berwarna kalau dioleskan di bibir tuh warnanya pasti kayak agak berbeda gitu dibandingkan kita swatch di tangan. Kenapa? Karena bibir kita itu kan warna dasarnya beda-beda ya. Ada yang keabuan, ada yang kayak soft pink, ada yang pink banget, pokoknya macem-macem gitu kan. Jadi tidak bisa disamaratakan. Maka dari itu mereka ngasih deskripsinya sih menurut aku berdasarkan yang mereka lihat ketika swatch di tangan. Nah, lanjut, ada warna 402 Social, deskripsinya medium to dark pink. Ini yang aku pakai sekarang. Nah, kalau di kamera tuh kelihatannya kayak warnanya lebih ke dark pink atau reddish gitu ya. Nah, tapi tuh waktu aku pertama kali oles di bibir tuh warnanya kayak ngejreng gitu. Aku kaget gitu kan, gila nih warnanya pink ngejreng banget. Tapi ketika aku blend ke seluruh bibir tuh warnanya jadi kayak darker pink gitu. Karena bibir aku tuh warna dasarnya tuh berbeda atas dan bawah. Jadi yang bawah tuh lebih terang, lebih soft pink, sedangkan bibir aku yang atas tuh lebih gelap gitu. Jadi kalau aku pakai lip produk warna apapun tuh pasti kayak warna bibir yang atas sama bawah tuh pasti slightly different, pokoknya agak berbeda gitulah gitu. Nah, terus ada warna 403 Prime, medium to dark reddish peach. Nah, sebenarnya kalau di foto swatchnya memang warna 402 yang social dengan 403 Prime ini tuh beda tipis. Bedanya adalah kalau yang 403 Prime ini tuh kelihatan banget kalau ini lebih ke peachy gitu. Nah, terus ada 404 A-list, itu warnanya medium to dark orange. Dibandingkan semua warna, ini yang paling kelihatan kalau ini orangey banget ya, tapi ini lebih kayak dark orange, bukan yang tipe yang ngejreng banget gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga disesuaikan dengan warna dasar bibir kalian gimana, terus skin tone kulit kalian apa gitu ya, untuk mendeskripsikan warna si 404 A-list ini. Nah, terus ada warna 405 Glory, deskripsinya Deep Neutral Red. Nah, ini sebenarnya warnanya cantik banget. Menurut aku dia cocok di semua jenis, semua skin tone, karena memang ini kan neutral red ya, bukan merah yang kayak lebih mauve atau gimana gitu. Ini pokoknya pas banget di semua skin tone kulit ini, warnanya sexy bold red lips gitu. By the way, sebelum masuk ke bagian review, aku mau kasih tahu sesuatu ke kalian. Jadi sebenarnya waktu aku mau filming ini tuh aku mau pakai full makeup gitu, biar sesuai dan sebanding dengan produk yang akan direview. Karena ini kan produk hasil kolaborasi dengan salah satu desainer ternama di Indonesia gitu kan. Tapi mengingat kondisi kulit saya yang sedang jerawatan gitu ya, kalian bisa lihat ada
satu, dua di sini, pokoknya lagi parah gitu jerawatnya. Jadi sudahlah, aku mengalah, kita bare face lagi untuk kesekian kalinya. Nah, tapi untungnya aku bare face adalah aku bisa lihat bagaimana performa produk ini warnanya kalau aku bare face gitu. Karena biasa kan kalau swatch lipstick itu kan kita pakai make up gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya aku bare face kayak gini, warnanya gimana gitu kan sama warna kulit aku yang medium tan ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian review. Kita mulai bahas dari packagingnya dulu ya. Nah, pas aku lihat kotak packagingnya ini untuk pertama kalinya, gila, ini tuh langsung memberikan impression kalau dia tuh expensive, luxury, terus kayak mysterious but elegant gitu. Nah, terus ya, waktu aku buka packaging kotaknya dan melihat botol packagingnya, lebih wah lagi aku tuh, karena lihatlah, ini tuh oh my god, aku sempat speechless gitu waktu lihat packagingnya. Karena what makes it more beautiful and interesting adalah dia tuh packagingnya tuh yang kayak glossy gitu loh, bukan yang matte doff gitu. Dan sesuai sama packaging kotaknya tuh emang ada gambarnya juga, tapi di tiap sisinya tuh gambarnya beda-beda. Dan sudah aku tunjukkan di bagian awal video ini ya, penjelasannya apa aja gambarnya. Nah, terus aplikatornya ini interesting sih di aku, karena dia sebenarnya kalau dibandingin sama pegangan tutup ini tuh, dia aplikatornya tuh termasuk pendek, tapi aplikator yang pink buat bibirnya ini tuh agak panjang dan agak lean miring gitu sih. Jadi sebenarnya kalau sekilas lihat sih dia memang kayak lurus aja gitu, tapi kalau kita lihat secara saksama, dia tuh agak miring dikit, jadi kayak lurus tapi kayak agak miring dikit gitu loh aplikatornya. Dan yang aku suka adalah dia tipe aplikator yang kokoh gitu loh, bukan yang aplikator lembut tapi kayak mau patah gitu. Itu kalau kayak gitu tuh mengkhawatirkan gitu, bikin was-was kalau mau pakai. Nah, terus waktu aku cium tuh dia ada subtle scent gitu, wanginya samar-samar. Wanginya tuh kayak wangi vanilla or chocolate or something gitu, pokoknya ada wanginya. Dan pas aku lihat di ingredients listnya memang ada ingredients fragrance sih. Jadi bagi kalian yang mungkin nggak suka ada fragrance di lip product, mungkin itu perlu diperhatikan. Tapi kalau suka ya aku jamin kalian suka sama wanginya sih, karena wanginya enak banget. Tadi tuh rambutnya aku cepol gitu karena merasa gerah gitu. Sekarang karena udah lumayan adem, jadi aku urai lagi. Lebih bagus diurai atau dicepol, guys. Anyways, kita lanjut ya ke reviewnya. Jadi si Glassy Lip Lacquer ini ketika di apply tuh konsistensinya terasa kayak gel yang ringan, bukan tipe gel yang kental padat gitu, enggak. Jadi dia sesuai sama klaimnya ya, micro gel texture. Nah, terus karena itulah setelah di apply tuh dia terasa ringan, berarti sesuai sama klaimnya ya, weightless. Nah, terus dia itu nggak lengket sama sekali, itu bagusnya ya dia. Jadi sesuai sama klaimnya, dia non tacky feel gitu di bibir. Nah, terus dia sebenarnya terasa nyaman di bibir, tapi masih terasa kayak masih pakai sesuatu gitu di bibir. Nah, terus mengenai pigmentasi, nah menurut aku pigmentasinya lumayan lah, oke lah gitu. Kalau kalian bandingkan dengan pigmentasinya lip cream tuh beda jauh ya. Kalau lip cream kan sekali apply tuh udah langsung wow gitu kan, pigmented banget gitu. Sedangkan si Glassy Lip Lacquer ini dia tuh kan kayak hybrid produk gitu kan, antara kayak lip gloss sama lip stain gitu. Jadi pigmentasinya tuh kayak medium pigmentation gitu lah, medium coverage gitu. Jadi nggak bisa yang full pigmented banget gitu. Nah, terus masih mengenai pigmentasinya, setelah di apply tuh pas di blend tuh dia pigmennya itu rata ya, bukan pigmen yang pecah-pecah gitu setelah di blend gitu. Nah, terus dia itu berdasarkan pengalaman aku ya, pas di blend tuh dia tuh tipe yang cepet mengering gitu, jadi harus buru-buru di blend gitu setelah di apply. Nah, karena mesti buru-buru itulah, jadi kalau misalnya kalian pas ngeblend nggak rata tuh bakal stay di tempat itu gitu. Jadi kalau pas di blend nggak rata tuh dia akan terlihat kayak jadi kayak
stay di tempat itu gitu, jadi tidak terlihat indah gitulah intinya gitu. Nah seperti tadi aku bilang, karena dia tuh tipe yang cepat mengering setelah di blend tuh, jadi tricky sih pakainya gitu. Entah kenapa kalau di swatch orang-orang tuh kok kayaknya kelihatan indah gitu ya, tapi di bibir aku tuh malah kayak gitu sih, kayak cepat mengering gitu. Apa mungkin bibir aku kondisinya lagi nggak selembab itu atau gimana, aku nggak tahu. Apakah karena produknya juga, aku juga nggak tahu ya gitu. Nah terus mengenai hydrating powernya, apakah dia melembabkan atau enggak, menurut aku biasa aja sih. Dia bukan tipe yang bikin lembab banget, tapi dia juga nggak bikin kering di bibir aku sih. Aku sih merasakan sekarang dia nggak bikin bibir aku kering gitu. Soalnya pas aku lihat di ingredients listnya ya, yang melembabkan tuh ada kayak allantoin sama glycerin. Ini glycerin aja tuh ditaruh di ingredients paling terakhir, paling bawah. Berarti kan dia paling cuma berapa persen sih, 0,000 berapa gitu kan. Nah terus, nah dia kan salah satu klaimnya adalah non transfer ya. Nah kita cek ya, ini aku udah ada tisu. Dia agak transfer sedikit gitu. Jadi karena dia transfer cuma sedikit gitu, warnanya masih ada banget ya di bibir aku. Menurut aku sih, ntar ya aku ngaca dulu. Kalau kita pakein tisu gini atau kayak transfer ke surface manapun, misalnya gelas lah, botol minum whatsoever gitu, dia kayak cuma mengambil gloss shine-nya gitu sih. Jadi dia warnanya tuh masih ada banget gitu. Kalian juga pasti juga nggak masalah kan ada gloss atau enggak gitu kan, yang penting warnanya masih ada gitu di bibir. Nah terus dia juga salah satu klaimnya sih, setahu aku ya dari Instagram mereka tuh, dia bisa nge-stain gitu. Nah mengenai stainnya itu aku sebenarnya udah pernah swatch di tangan aku, ini videonya. Kalian bisa lihat dia tuh nge-stainnya lumayan banget gitu ya, lumayan ada gitu warnanya. Biasanya kan kalau ada produk yang klaimnya staining power yang bagus tuh, biasanya kayak cuma nge-stainnya tipis gitu kan. Tapi si Glassy Lip Lacquer ini tuh nge-stainnya lumayan banget gitu. Nah untuk buktiin lagi, aku tunjukin di kamera sini biar kalian lihat di bibir aku nge-stainnya gimana. Nah by the way, pernah ada yang komen di salah satu video aku, Kak kalau nge-stain tuh bukan cuma dihapus pakai tisu, tapi beneran digosok-gosok gitu loh, biar tahu hasil nge-stainnya gimana. Nah mengenai itu aku udah buktiin di tangan aku ya tadi gitu, nge-stainnya gimana. Nah ini aku buktiin lagi di bibir aku ya, bukan di tangan. Sakit-sakit ya tuh bibir. Ini aku ngepusnya kenceng banget loh, by the way. Maafkan aku bibir. Ini udah aku gosok-gosok banget lah pakai tisu, serius. Terus ini hasil stainnya, aku ngacak dulu ya. Nah ini setelah aku gosok-gosok pakai tisu, dia masih nge-stain. Nah tapi karena tadi aku apply di bibir bagian bawah tuh lumayan tebal, jadinya warnanya tuh cuma stay di bibir bagian bawah. Nah warna di bibir bagian atas tuh cuma tinggal sisa tipis, karena memang tadi aku apply di bibir bagian atas tuh kayak tipis-tipis doang gitu. Terus nah seperti tadi aku bilang, dia itu kan tipe lip product yang cepat mengering setelah di blend gitu. Jadinya setelah nge-stain di bibir aku gini tuh, dia tuh terlihat kering, dan dia tuh apa ya, warna itu cuma stay di area yang kalian pakainya tebal gitu. Ayo dong, di bibir aku tuh tidak terlihat indah stainnya. I'm sorry makeover sama Hyun Chen, ini produknya menurut aku cuma bagus di awal aplikasi doang, setelah nge-stain tuh tidak terlihat indah. Dan karena dia nggak ada kemampuan untuk melembabkan kulit ya, jadi dia tuh setelah dry out, setelah diaplikasikan, dia tuh kayak mengeringnya, warna itu cuma di area tertentu doang. Jadi stainnya tuh intinya tuh tidak terlihat indah kalau kalian aplikasiinnya tuh nggak rata di bibir.
intinya seperti itu. Nah sekarang aku mau ngetes kalau dia pakai cleansing water atau micellar water tuh bisa cepet hilang nggak, atau harus pakai oil based cleanser gitu. Nah sekarang aku punya ini namanya makeup remover perfect cleansing water gitu dari brand Jepang. Nah aku mau hapus dulu ya, pakai cleansing water. Ini aku sambil ngaca ya by the way. Oke, ini hasilnya di bibir aku setelah aku coba bersihin pakai cleansing water atau micellar water. Nah jadi sebenarnya kalau di bibir aku tuh dia lebih susah dihapus gitu ya, tapi ini sebenarnya hilang kok, cuma kayak masih ada sisa sedikit doang. Nah ini kan aku udah juga coba di tangan aku juga hapus pakai cleansing waternya juga gitu kan, pakai produk yang sama gitu. Emang bisa hilang menggunakan cleansing water atau micellar water, tapi perlu effort sekali ngegosoknya gitu. Ini sebar banget ya bibir aku. Jadi menurut aku kalau kalian pakai Empress Glassy Lip Lacquer yang collab sama Hyunchen ini, mendingan pakai oil based cleanser aja deh, karena kalian kalau cuma pakai micellar water atau cleansing water atau makeup remover biasa tuh perlu effort banget ngehapusnya cinta. Jadi daripada kalian ngegosok bibirnya terlalu keras gitu ya, kasihan bibir kalian. Jadi ya udahlah, kalian bersihinnya kalau mau cepat pakai oil based cleanser aja lah sudah. Oke, jadi overall reviewnya gimana? Overallnya honestly secara kualitas honestly biasa aja gitu, bukan yang wah banget tapi bukan jelek gitu, jadi biasa aja menurut aku kualitasnya. Apakah akan aku pakai daily? Ya menurut aku kalau kalian pakai masker ini sebenarnya termasuk produk yang aman gitu, karena paling yang transfer tuh cuma glossy-nya aja gitu, warnanya masih nempel di bibir kalian. Jadi ini kalau dipakai selama pandemi menurut aku masih aman ya dibalik masker gitu. Apakah akan aku repurchase? Honestly enggak ya, ngapain gitu aku repurchase produk yang kualitasnya biasa aja gitu kan, daripada cuma dipajang doang gitu kan, daripada aku pajang karena packagingan doang, mendingan nggak usah repurchase gitu. Ini menurut aku pribadi ya, aku nggak tahu experience di bibir kalian seperti apa. Anyways, itu aja review aku mengenai Empress Glassy Lip Lacquer dari Makeover yang berkolaborasi dengan desainer Hyunchen. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.